Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita ada sampai pada saat ini. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar buat kita semua, khususnya orang yang percaya kepadanya. Dan kembali lagi bersama dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Dalam program ini kita dapat mendengarkan kesaksian-kesaksian dari hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dan kita bisa mendengarkan visi dan misi mereka dalam pelayanan mereka. Dan kita percaya di saat kita mendengarkan kesaksian ini, iman kita dibangun dan kita sama-sama untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Pendeta Saroli Harefa dan Ibu Mei Handayani dari Gereja Betani Taman Harapan Baru, Medan Satria, Bekasi. Halo, shalom. Shalom. Pak Pendeta Saroli bersama dengan Ibu Mei Handayani, dipanggil dengan Ibu Mei saja katanya. Oke. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya Bapak, Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Apa kabarnya Ibu Mei? Sangat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Dan saat ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Dan tentunya kita rindu untuk mendengarkan kesaksian. Pasti setiap hamba Tuhan itu mempunyai kesaksian yang luar biasa. Puji Tuhan. Karena di dalam pelayanan kita pasti ada banyak mujizat Tuhan. Ada banyak pekerjaan Tuhan, karya Roh Kudus yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, pada saat ini kita rindu untuk mendengarkan dari Bapak Pendeta Saroli, bagaimana awal dari pelayanan Bapak, awal mulanya Tuhan memanggil Bapak untuk melayani Tuhan. Silakan Bapak Pendeta. Baik, salam semuanya, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian berada. Ini adalah merupakan kesaksian dari saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, bagaimana saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dalam hal ini secara pribadi saya tidak ada pilihan di mana-mana, ya, tidak ada pilihan untuk secara pribadi saya untuk lebih dalam segala hal, tetapi hanya adalah ini anugerah Tuhan kepada saya dan kepada istri saya dan kepada tim dan teman-teman yang lain, ya. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan bagi kita semua. Untuk itu pada saat ini saya memperkenalkan apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan hingga sampai saat ini, yaitu dalam kegiatan-kegiatan sosial, ya, terutama dalam kegiatan waria dan juga dalam kegiatan anak-anak yatim. Nah, untuk itu yang saya sampaikan buat kita Bapak Ibu pada saat ini dimanapun saat berada, ya, saya percaya kalau kita memberikan diri kita untuk Tuhan, pasti Tuhan menjamah kita semua. Ya, untuk kenapa saya bisa melayani, ya, bisa mengambil bagian dalam pelayanan khususnya di waria dan juga anak-anak yatim, yaitu salah satu yang membuat itu karena saya merasakan pribadi saya sendiri, ya. Saya adalah orang yang tidak punya apa-apa dari kampung halaman, dari Nias sampai ke Jakarta ini, tetapi kalau saya lihat dari sisi lain, lihat dari mana mereka saudara-saudara kita mengalami hal-hal demikian, tapi saya rindu agar mereka kembali kepada Tuhan. Ya, itulah kerinduan saya secara pribadi. Dan saya harus mempertahankan dan saya harus berjuang, ya, sampai dimanapun Tuhan mengizinkan saya, waktu saya untuk melayani ini. Nah, di dalam hal ini, ya, yang saya lakukan adalah yang pertama adalah pendekatan. Ya, kita harus mendekat kepada siapapun tanpa memilih dan melihat latar belakang, melihat backgroundnya seseorang, melihat dia bagaimana karakter dan sifatnya dia. Itulah yang saya rasakan sampai saat ini, ya. Nah, untuk itu kenapa saya bisa terus berjalan dan sehingga kami bisa membuat satu keinginan yang memang kita harus maju di dalam pelayanan. Nah, itulah kerinduan yang pertama. Yang kedua adalah melihat daripada kehidupan
sampai saat ini di lingkungan masyarakat. Ya, mungkin kalau sekiranya kita di tengah-tengah masyarakat, ya, kalau dalam kondisi kita, dalam keadaan kita, mungkin orang melihat, wah, saya nggak bisa bergaul dengan mereka, yaitu khususnya dari waria ini. Ya, mungkin orang jauh. Ya, mungkin orang tidak mau mendekat kepada mereka. Tetapi bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan, dan apalagi kita sudah mengalami melihat di sekitar kita ini, membawa mereka ke dalam hadapan yang lebih baik, ya. Nah, itulah gerakan-gerakan itu yang Tuhan berikan bagi saya, sehingga saya ambil kesimpulannya di situ, saya harus membangun karakter dan membangun mereka agar mereka bisa kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, biar mereka ini diterima oleh masyarakat, sehingga sampai saat ini saya terus melakukan hal-hal yang Tuhan pakai saya, Tuhan pimpin saya, dan Tuhan sediakan waktu buat saya untuk melayani mereka. Dan untuk itu, ya, untuk itu tidak terbatas hanya itu saja. Saya kerinduan dengan yang lain-lain juga. Karena mungkin saya secara pribadi, ya, kalau melihat pribadi saya, ya saya sendiri bisa nangis sendiri. Karena kenapa? Karena dari latar belakang saya juga udah walaupun saya sudah menjadi hamba Tuhan sampai sekarang, tapi dari latar belakang saya bisa sedih karena memang tidak terjangkau pemikiran saya sehingga saya dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan sampai saat ini. Nah, itulah yang membuat saya bisa kuat dan bisa tegar bagaimanapun godaan, bagaimanapun cobaan, ya saya harus melakukan itu buat Tuhan. Ya. Oke, baik Pak. Nah, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, pelayanan di kaum waria ya. Ya, mungkin ada betul. yang bertanya apa sih itu waria gitu kan. Ya. Waria itu kan laki-laki yang berperan, yang suka berperan sebagai wanita ya, kurang lebih seperti Betul. itu ya. Nah, coba Bapak bisa ceritain pengalaman pertama waktu ketemu mereka bagaimana. Dan mungkin ada yang penasaran ini bagaimana pelayanan beribadah dengan mereka. Apalagi kan secara manusia ya, kalau misalnya pas melihat laki-laki berpakaian seperti wanita pasti ada timbul lucu gitu ya, mau ketawa atau mau gimana ya gitu. Boleh dong, pasti ada pengalaman yang luar biasa. Iya, baik. Jadi pengalaman-pengalaman cukup banyak ya tentang waria-waria ini dalam melayani mereka. Ya, yang pertama mungkin dari face mereka dulu itu yang kita melihat ya. Ya, terus dari tubuh mereka itu kadang-kadang kita membuat geli karena memang secara jasmani ya, pribadi kita ini kan namanya laki-laki ya, dengan postur tubuh laki-laki. Tetapi setelah mereka menjadi waria, itu postur tubuhnya itu ya beda. Ya, cukup beda seperti perempuan, ya. Itu perbedaan mereka dengan kita sebagai laki-laki. Nah, untuk itu ya memang pertama saya ketemu dengan mereka, saya semestinya takut. Ya, saya takut semestinya. Karena saya melihat ini sama-sama kita laki-laki. Tapi hanya saya lihat dari perbedaan itu adalah melihat dari sisi sifatnya mereka. Saya melihat dari sisi sifatnya mereka ini, kenapa bisa timbul hati pikiran mereka sesama sejenis. Itu yang timbul di pikiran saya. Setelah saya renungin, saya pulang ke rumah, saya dalam hati, oh berarti ada perbedaan-perbedaan yang harus mereka dibentuk. Ya, dengan beberapa hal yang saya alami dan saya lihat dari mereka ini, mungkin dari beberapa latar belakang saya beberapa kali tanya jawab dengan mereka, yaitu pertama adalah faktor keluarga. Yang membuat itu mereka faktor keluarga adalah di dalam keluarga itu ada kekerasan. Ya, di dalam keluarga itu ada kekerasan antara suami dengan istri. Terus anak ini akan menjadi dilema setelah dia melihat daripada orang tua ini tidak ada keharmonisan di dalam keluarga. Namun di situ mereka berpikir bahwa
ketidakharmonisan dari keluarga kami ini, berarti saya harus mencari kenyamanan saya secara pribadi. Ya, mereka mencari kenyamanan mereka agar mereka di dalam keluarga itu tidak mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang mereka diajarkan oleh sebelumnya oleh orang tua itu sendiri atau ayah dan ibu mereka. Secara kenyataan mereka orang tua baik, tetapi dalam tingkah laku orang tua itu tidak mendukung dengan kondisi dan keadaan anak-anak ini. Karena mereka dari kecil itu sudah terbiasa dengan hal-hal misalnya ada kekerasan di dalam keluarga. Jadi itu menjadi salah satu masalah di dalam pemikiran mereka. Kadang-kadang orang tua tidak ada lagi kasih sayang kepada anak mereka. Itu yang membuat mereka. Nah, di lain dari itu, kenapa mereka juga bisa menjadi manusia yang notabene kita bisa lihat bahwa tidak seperti laki-laki seperti biasa ya, atau laki-laki yang macho gitu ya. Nah itu. Nah, mereka itu karena memang kadang-kadang dari orang tua juga ada pengaruh-pengaruh yang mendukung anak ini, ya, yang mendukung anak ini. Contohnya, kalau misalnya anak kita main dengan anak-anak perempuan, kadang-kadang orang tua ada yang mendukung itu. Silakan main, karena di sisi lain mereka itu di rumah mereka nggak punya orang tua anak-anak perempuan, ya. Jadi seakan-akan orang tua mendukung, kamu main ke sana, kamu main. Jadi akhirnya tertanamlah di pikiran mereka bahwa kalau kami main di khususnya anak perempuan berarti ada kenyamanan. Ya, mereka nyaman di situ karena memang setiap hari mereka main di situ anak-anak perempuan. Padahal dengan kita lihat bahwa mereka anak laki-laki gitu ya. Tetapi karena setiap hari main di anak-anak perempuan, akhirnya tertanamlah di pikiran mereka bahwa saya harus berpenampilan anak perempuan, berpakaian anak perempuan, dan melakukan kegiatan-kegiatan daripada anak-anak perempuan. Itulah yang membuat mereka sampai hingga tertarik menjadi seorang perempuan. Dan mereka ganti baju mereka. Nah, karena orang tua sudah melihat hal demikian, orang tua nggak marah sama mereka. Lucu. Jadi ya mereka ada yang mendukung itu dari pihak orang tua. Nah, disinilah yang risiko-risiko yang dialami oleh mereka sekarang sampai saat ini. Ya, mereka ya yang pertama itu setelah mengikuti dari hal demikian, ya akhirnya terbawa dengan arus, akhirnya mereka dandan, mereka pakai make up dan segala macam lah, seolah-olah menjadi seorang perempuan. Ya. Berarti dapat disimpulkan faktor penyebab waria ini adalah faktor keluarga ya Pak ya? Betul. Saat mereka membutuhkan figur sebagai orang tua. Iya. Betul. Dan mereka membutuhkan kasih sayang, tapi tidak terpenuhi. Betul. Dan kedua mungkin pola asuh, dia sering bermain perempuan. Betul. Akhirnya dia merasa supaya dia diterima oleh perempuan, dia harus berpakaian seperti perempuan. Nah, itu yang menjadi faktor yang utama. Betul. Nah, sekarang saya penasaran nih sama Ibu Gembala nih. Bagaimana Bu cara untuk pendekatan kepada mereka? Apalagi kan di saat mereka beribadah, mungkin pendekatan mereka untuk supaya mereka bisa terbuka kepada orang yang mereka tuakan ya di tempat pelayanan. Kalau saya alami selama ini ya, selama bergelut dengan waria, jujur awalnya juga takut. Ya gimana ya, dia laki-laki, kita perempuan. Gitu kan, tidak ada tapi dia menganggap dia perempuan. Ya betul. Nah, justru tapi kalau kita yang awam, yang baru, kita pasti kok seperti ini ya, gitu ya. Kok seperti pasti ada rasa deg-degan, takut, bagaimana menghadapi, pasti ada semuanya itu ada. Nah begitu saya ngikut terjun, Bapak ke waria, jadi saya juga mikir, loh kok waria, gitu kan? Nah, kok waria, gitu kan? Terus saya lihat fisiknya gitu kan, ternyata udah disuntik sana, suntik sini gitu kan. Jadi kan emang benar-benar postur wanita gitu. Bahkan lebih cantik dari kita gitu. Dandannya lebih ini ya, lebih
lebih bagus lah ya daripada kita. Nah, setelah kita itu yang saya mengalami pendekatan itu waktu retreat di Cimacan ya. Nah itu kan kita 3 hari 3 malam kan bergumul dengan mereka, berdekatan, ngobrol, bahkan semua kita ada beberapa hamba-hamba Tuhan ini kita dijadikan mentor. Jadi kita bagi kelompok. Nah disitulah bisa untuk pendekatan dengan mereka. Jadi kita bisa kenapa sih seperti ini gitu. Ya kalau ibadah sih biasa. Mereka seperti biasa, tapi kadang-kadang ibadahnya juga tepuk tangannya juga kadang masih gemulai. Kita senggol nih, maco dong, gitu. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya disitulah dia waktu bagi kelompok itu. Nah, di situ curhat ya dari hati ke hati. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Ya. Sebagian kan sudah diceritakan dengan Pak Saroli tadi, ada juga yang orang tuanya itu nggak punya anak perempuan, gitu juga. Jadi dia melakukan kebiasaan di rumah yang cuci piring, yang masak. Nah ibunya ya udah enak gitu, jadi udah nyaman. Nah bahkan juga main sama anak laki nggak boleh, ya contohnya seperti itu. Ya, dia udah kebiasaan, jadi kebiasaan dia nyaman dengan perempuan, akhirnya dia langsung gitu, jadi kok enak gitu. Kadang bisa nangis juga, kok saya seperti ini gitu, padahal saya nggak mau seperti ini. Kalaupun saya berubah, nah pekerjaan saya apa? Seperti itu. Ya memang benar, kan karena pekerjaan mereka hanya mengamen. Dandan, ngamen. Ya, tidak ada pekerjaan lain. Tidak ada pekerjaan lain. Nah itu yang menjadi dalam hati saya juga sedih ya. Sekalipun kita akan bentuk waria ini seperti laki-laki yang maco, seperti dia dilahirkan laki-laki, tapi kita kembali lagi setelah kita akan bentuk dia seperti laki-laki, apa pekerjaan mereka? Itu sebenarnya kita harus pikirkan juga di situ. Kami sebenarnya itu masih bergumul untuk kami ya, untuk semuanya yang tim yang ada di waria. Itu kami masih bergumul untuk supaya benar-benar mereka ini benar-benar meninggalkan yang lama. Kadang mereka juga bilang, saya sekarang tobat, tapi saya mikir-mikir lagi, nggak punya duit, dandan lagi deh gitu. Sebenarnya saya capek sebenarnya kayak gitu. Jadi ya itulah yang kerinduan kami supaya apa nih gitu untuk waria ini, apa ke depannya. Jangan hanya cuman kita bentuk, cuman kita jadiin dia maco, tapi ke depannya nggak ada lagi. Mau ngapain? Nah dia akan kembali lagi. Nah kebanyakan juga notabene-nya ya itu ya latar belakangnya yang berbeda. Makanya saya bilang kalian nih sudah umur. Jadi itu range umurnya sekitar berapa tahun? Ada yang 45. Pokoknya di 40 ke atas mereka. 40 ke atas. Kalau yang ke bawah malah jarang. Jarang. Jadi yang mau istilahnya yang dia pengen bertobat itu yang udah mau kasar katanya ya udah mau 40 ke atas itu ya, makanya saya kalau kita ngomong ntar kamu meninggal itu kan kasar ya. Jadi ntar kan makin hari umur kita kan bukan makin berkurang, makin bertambah. Apakah akan seperti ini terus? Nah, kita mau kemana? Nah, entarnya kita mau kemana? Gitu loh. Kalau kita menghadap yang di atas, kita akan kemana arahnya? Nah, itu saya selalu bentuk mereka seperti itu supaya apa? Ya mereka agar cepat ya bertobat. Gitu. Ya kan kalau saya sendiri pun ntar saya meninggalnya gimana ya? Nah itu saya pribadi ya. Nah tapi saya kan nggak mungkin akan mengucapkan kata-kata yang ntar kamu meninggal bagaimana, kan nggak mungkin kan? Itu sangat kasar sekali gitu kan. Nah jadi saya dengan bahasa halus seperti itulah pendekatannya. Berarti bisa dapat disimpulkan bahwa pelayanan Bapak dan Ibu adalah di tengah-tengah mereka
tujuan utamanya mengembalikan gambar diri mereka. Betul. Nah, Iya. selain mengembalikan gambar diri mereka dan keduanya apa yang harus bisa mereka lakukan di kedepan hari nanti. Betul. Iya. Nah ini penasaran Bu, apakah sudah ada yang sudah berubah total, misalnya dia yang dari penampilannya seperti perempuan, sekarang sudah maco dan dia tetap eksis dalam kehidupannya. Apakah sudah ada yang dalam tanda kutip yang sudah sembuh ya? Ada sih. Sudah ada. Sudah ada. Bahkan malah melayani ke misi. Gitu. puji Untuk Tuhan. dia mencakup waria-waria yang lain. Oh, dia jadinya menarik. Itu, ya. itu ada. Jadi mereka itu kita kembalikan ke mereka ke masyarakat dan mencari teman-teman seperti mereka untuk kita kembalikan ke normalkan mereka dengan mengikut Tuhan, itu yang pertama, itu yang kita bikin mereka. Iya. Gitu aja. Ini pelayanannya ini di daerah mana Pak? Kita di daerah Jakarta aja untuk sementara Di ini. Kampung Bandan. Ya. Kebanyakan Oh, kan gitu. Kampung Bandan gemulai Ibadahnya semua. seminggu sekali atau? Ibadah itu bisa seminggu sekali, bisa juga 2 kali atau 3 kali dalam sebulan gitu aja. Bukan ibadah doa ya. Kalau Doa. Jadi kita doa aja, kita bikin doa aja. Bikin doa, doa bersama. Doa gitu. bersama, Iya. sambil kita di situ ada pujiannya, ada nyanyiannya di situ, gitu kan. Tapi apakah pernah ada kendala, misalnya mereka berkumpul, apakah ada kendala dengan masyarakat sekitar atau bagaimana? Atau misalnya ada keluhan atau kok tempat berkumpul waria ya, misalnya begitu. Untuk sampai sekarang sih belum ada ya, belum ada. Jadi kembali kita bagaimana pendekatan kita dengan sekitar. Ya kalau kita baik dengan sekitar, pasti mereka juga menanggapin kita dengan baik. Yang penting ada hubungan kita di sekitaran lingkungan yang kita bina mereka itu. Puji Tuhan. Nah, ada pertanyaan nih, apa yang membuat Bapak Pendeta bertahan untuk tetap dalam pelayanan waria ini? Apakah ada visi yang Tuhan taruh, visi khusus yang Tuhan taruh kepada Bapak Pendeta? Ya, memang awalnya semestinya visi di situ belum ada. Tetapi setelah saya mulai masuk dan terjun di dalamnya, baru timbul visi itu, karena saya merasakan bahwa bagaimana nanti masa depan generasi-generasi yang ada sekarang ini. Kalau kita lihat sekarang generasi itu bukan berkurang tentang waria ini, itu makin bertambah dan bertambah, makin bertambah. Jadi kalau ditarik grafiknya itu makin bertambah terus. Nah disitulah mulai saya berpikir saya masuk ke dalam meluangkan waktu saya untuk bisa saya mengambil bagian, dan melalui ini mungkin salah satu ya, nanti anak-anak dan generasi-generasi ke depan itu bisa kita arahkan ya, bisa kita kasih masukan-masukan terhadap orang tua dan terhadap anak-anak generasi-generasi ke depan. Puji Tuhan. Itu dia. Itu kerinduan yang Betul. besar yang Tuhan taruh di hati Iya. Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta ya. Betul. Puji Tuhan, luar biasa. Kalau Tuhan memberikan kesempatan itu, berarti Tuhan sudah pilih Bapak dan Ibu Amin. untuk pelayanan. Amin. Tuhan sudah taruh itu di hati Bapak dan Ibu. Amin. Jadi, karena kita tahu bahwa tidak semua Tuhan taruh panggilan itu ya. Betul. Nah, Bapak dan Ibu Tuhan sudah pilih untuk melayani para waria, dan kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Betul. Tuhan. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Saroli dan Ibu Mei. Puji Tuhan, kita percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan. Tuhan Amin. memberkati keluarga, jemaat, serta pelayanan dimanapun berada. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat ini kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Saroli. Kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Semuanya Tuhan buat berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.